Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillah, dengan pembuktian kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berwasiat kepada diri dan hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Wasiat ini harus selalu kita sampaikan dan kita teruskan kepada orang-orang yang kita cinta, karena ketakwaan akan menjadikan kita mendapatkan keberuntungan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang ia hadapi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi kebutuhannya. Hal ini disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya kehidupan ini adalah ujian. Kemudian kehidupan ini adalah tempat di mana kita menanam amal kebaikan. Tentu ketika kita menanam ada masanya kita memetik. Kapan waktu memetiknya? Bisa di dunia, yang pasti di akhirat. Maka Al-Quran dalam surat Al-Mulk menyebutkan pada ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Kenapa al-mauta disebutkan terlebih dahulu? Karena al-mauta atau kematian itu adalah pasti. Pasti, hadirin. Cuman masalahnya adalah kapan waktunya, di mana dan seperti apa kematian itu menjemput kita. Tidak ada yang akan tahu. Kemudian al-hayah belakangan disebutkan karena kehidupan dunia ini adalah cara kita mendapatkan kesempatan mengumpulkan amaliyah kita. Amaliyah yang seperti apa? Amaliyah yang terbaik. Maka disebutkan kehidupan ini ujian, siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya adalah paling ikhlas dalam beramal, paling benar dalam beramal, artinya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu keikhlasan harus disandarkan kepada keimanan, karena iman tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Sementara beramal tanpa iman menjadi sia-sia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran menuntun kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan. Karena hakikat daripada kebaikan itu di dunia dan yang pasti di akhirat akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu melakukan atau mendatangkan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Dan jika kamu melakukan kejahatan atau keburukan, maka keburukan itu pun pasti akan datang kepada kalian. Bisa jadi kita melakukan kebaikan, berbalas dari orang-orang yang kita perbuatin baik, atau mereka membalas kebaikan kita. Sebaliknya, belum tentu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh orang-orang yang telah kita berikan kebaikan. Tapi pasti Allah pada hari akhir nanti akan memberikan kebaikan, atau Allah ganti di dunia
dengan kebaikan-kebaikan yang tidak serupa atau kebaikan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kehidupan akhir nanti digambarkan balasan amaliyah kita adalah man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Al-An'am ayat 160, yang artinya barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat, dan barang siapa yang mendatangkan atau membawa keburukan atau kejahatan maka baginya tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Ini berkah dan rahmatnya Allah, hadirin. Ketika kita melakukan kebaikan, baru berniat saya tidak melakukan kebaikan, dicatat untuk kita satu kebaikan. Bila kita melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu dengan 10 kali lipat pahalanya. Bahkan dalam ayat yang lain sampai 700. Dan dilanjutkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki pahalanya, tergantung kepada keikhlasannya, kepada keadaannya. Sementara ketika kita melakukan keburukan, dibalas hanya serupa dengan keburukan yang kita lakukan. Sehingga harusnya adalah kita mendapatkan keberuntungan di dalam kehidupan dunia ini, hadirin, dan akhiratnya, sehingga kita pun mendapatkan kebahagiaan. Namun kadang-kadang hawa nafsu menjadikan kita terkalahkan untuk menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, ketika kita mengharapkan dunia ini atau kehidupan kita lebih baik, rezeki lebih baik, keadaan lebih baik, anak-anak lebih soleh soleha, bahkan Allah berikan kemudahan pada urusan-urusan kita, maka Allah memberikan kunci kepada kita, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, artinya melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia itu orangnya beriman, maka kata Allah, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Kalau kita benar-benar melakukan amal saleh, dan amal soleh itu tidak hanya di permukaan, hati nuraninya bersih, keikhlasan dijaga, bahkan dalam kesunyian pun kita tetap melakukan amal soleh, dalam keadaan duka pun kita melakukan amal soleh, iman ada pada diri kita, maka Allah berikan penghidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam Al-Quran, niscaya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah tidak berarti kemudian kehidupan itu bergelimang dengan harta, dengan mempunyai tahta atau jabatan. Tetapi hayatan thayyibah bisa mempunyai pemahaman adalah kita menjadi orang yang qanaah, merasa cukup, sehingga kehidupan kita itu tenang, tentram, damai dengan keadaan saat ini. Bersama keluarga kita bahagia, dan kita pun menjadi orang-orang yang mampu khusyuk di dalam ibadah dan doa-doa kita. Itu diantaranya gambaran daripada hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yakni kehidupan yang tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu mengharapkan menjadi hamba Allah yang nantinya tidak hanya di dunia bahagia, di akhirat pun kita ingin mendapatkan kebahagiaan.
Maka janji Allah kepada orang-orang yang melakukan amal saleh, melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu terkadang tidak dibalas oleh orang-orang yang kita berikan kebaikan, percayalah Allah tetap akan memberikan balasan kebaikan kepada kita. Di dalam surat Al-Hajj ayat 23, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga itu milik Allah. Kita dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah, belum tentu karena amal-amal kita, tetapi ada standarnya. Kalau kita punya iman, amal saleh, kita insya Allah akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan digambarkan hadirin, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Digambarkan bahwasanya mereka di dalam surga itu diberikan perhiasan gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan baju kebesarannya adalah sutra. Di mana untuk kita orang laki diharamkan di dunia ini memakai emas dan memakai sutra. Tetapi nanti di akhirat insya Allah, ketika kita menjadi penghuni surga, digambarkan kita diberikan gelang dari emas dan mutiara, dan baju kita adalah baju dari sutra, sebagai bentuk penghormatan, kemuliaan atas jeripayah keimanan dan amal soleh yang dilakukan di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencenderungkan hati kita selalu bersyukur, lisan ini berzikir, hati khusyuk dalam beribadah, sehingga doa-doa pun dikabul Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pun dimudahkan di dalam melakukan amal saleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma arzuqna الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الدعاء اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغلق الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.